Kalau saya punya mobil diesel, saya ngisikan solar, 30% itu disubsidi oleh petani sawit. Ya. Hebat kan petani sawit? Ya. Kalau 5.000. Tapi ada yang bilang nggak masuk katanya petani di dalam program biodiesel. Ya macam mana ceritanya? Emang bisa dibedakan? Kalau ini pakai TBS petani, itu CPO petani, itu CPO dari korporasi. Emang ada warnanya kayak premium pertalite. Kadang-kadang kawan-kawan juga harus bisa melihat cerita, jangan kata hoax gitu. Yolah. Kembali lagi bersama saya Togar Sitanggang dalam Tagar Togar Podcast. Kita juga masih bersama dengan Bang Gulat Manurung. Segmen berikutnya dari 2 segmen dengan Bang Gulat. Bang Gulat, siap. Katanya petani sawit ini banyak dikejar-kejar sama kejaksaan. Itu gimana ceritanya itu? Maksudnya petani PSR? Petani PSR yang menerima dana dari BPDPKS. Ya, jadi PSR itu adalah peremajaan sawit rakyat yang peruntukannya itu adalah kebun-kebun petani yang sudah layak direplanting, baik dari segi produktivitas, bibitnya tidak benar, dan juga populasi per hektarnya tidak memenuhi standar lagi. Nah, 30 juta per hektar, maksimum 4 hektar per kakak, 120 juta itu digunakan untuk replanting. Nah, jadi saya melihat ini dari beberapa media dan juga laporan teman-teman dari 22 provinsi bahwa mereka sudah berangsur, tetapi pasti dipanggili sama bapak-bapak dari APH, aparat penegak hukum. Dalam hal ini bapak-bapak dari kejaksaan. Nah, saya pikir kita harus gerak cepat. Padu serasi dengan APH, aparat hukum, menjelaskan posisi dana PSR itu bagaimana, aturan yang memanggilnya bagaimana, sehingga tidak salah mispengertian. Karena petani itu kalau sudah dipanggil sama APH, aparat penegak hukum, langsung. Itu 3 minggu itu panas demam itu, nggak terbiasa mereka. Jadi setelah kami coba jelajahi di beberapa petani yang sudah dipanggil, apa persoalannya? Saya pikir harus turun gunung dari BPDPKS, menjelaskan kepada semua aparat hukum bahwa dana PSR itu tidak seperti APBN gitu. Jangan terlampau dicari-cari permasalahan yang dihadapi petani. Kami tidak ada niat untuk mengkorupsi, mungkin kekurangan administrasi atau mungkin kesalahan prosedur dalam hal pembuatan jadwal pekerjaan. Tapi itu jangan dikategorikan dalam korupsi. Nah, kalau memang benar-benar dana itu turun ke petani tapi dikorupsi oleh kelompok petani tersebut, jangankan aparat hukum, saya pertama mengantar dia ke penjara, ku bawa pakai angkong, ku campakkan ke penjara itu. Nah, tapi faktanya saya lihat tidak seperti itu. Petani dengan segala keluguannya butuh pembimbingan. Kalau memang ada yang kurang pas, sepanjang itu tidak dikorupsi, diperbaiki. Kami Apkasindo juga siap membina petani kami. Memang tapi tuduhan korupsi itu di mana? Ya, mungkin salah satunya dikatakannya markup lah, bibitnya atau bagaimana segala macam. Nah, itu ya yang pertama harus diperiksa dulu, diaudit sama tim yang sudah ditunjuk oleh negara, BPK. Yang terakhir saya dengar Sukovindo. Nah, itu dasarnya pemeriksaan. Tidak laporan daripada masyarakat, surat kaleng, jadi dipanggil-panggil. Kalau begitu gagal ini program Pak Presiden ini. Program strategis ini bisa gagal total. Petani nggak sama dengan kontraktor. Kalau kontraktor dipanggil Pak Polisi, Pak Kejaksa itu biasa. Tapi kalau petani dipanggil sama polisi, aparat hukum, nggak tidur 3 minggu itu. Ujung-ujungnya mereka tidak mau lagi replanting. Padahal negara membutuhkan replanting ini untuk memastikan petani sawit itu ikut dalam meningkatkan produktivitas sawit Indonesia. Tidak memisah-misahkan petani dengan korporasi. Itu roadmap yang sudah disiapkan Pak Jokowi. Nah, saya meminta juga kepada pihak BPDPKS, udahlah. Dewan pengawas itu kan banyak. Berapa orang? 5 orang. Tambah 1 lagi. Ya Pak Edi ya. Ibu Menteri Keuangan. Jangan kita mengatakan itu gampang selesai. Faktanya, jangankan petani, bapak-bapak dari BPDPKS pun udah dipanggilin, saya dengar. Lagi bagaimana ini? Masa negara kita saling cakar-cakaran? Nah, tempatkan atau angkat 1 orang dari aparat hukum
Jadi Dewan Pengawas. Baik dari kejaksaan ataupun dari kepolisian, duduk di Dewan Pengawas. Supaya dia menjadi mediator kalau ada apa-apa. Itu penting. Ya, tapi sebenarnya itu tuduhan itu bukan karena 30 juta dianggap hanya dipakai sekian atau markup itu kebenarannya sampai di mana? Apakah ada sebenarnya harusnya 30 juta tapi mereka mampu 25 juta atau 20 juta sekalipun untuk melakukan itu? Sebenarnya itu yang, jadi kalau saya pelajari pertanyaan-pertanyaan dari APH kepada petani kita di BAP memang sangat-sangat mendasar sekali. Kenapa nggak dilelang? Itu pertanyaan yang paling umum. Yang kedua, itu bagaimana penggunaan dananya? Yang ketiga, siapa saja yang berhak mencairkan? Nah, berujung kepada tuduhan seakan-akan itu sudah dikorupsi. Benar, seperti katakan Bang Togar tadi. Kan dibantu 30 juta per hektar. 30 juta. Andai kata misalnya 1 hektar itu dia 55 juta. Dibantu dia 35. Berarti kan petani harus dibantu 30. Petani kan harus mencari pinjaman ke bank. Karena itu juga difasilitasi pemerintah. Melalui KUR ya. 25 juta pinjam ke bank. Ini kan dalam RAB jelas. 30 tambah 25. 25 pinjaman ke bank. Nah, seiring berjalannya waktu, ternyata RAB itu ada yang bisa dihemat. Nah, RAB itu kan bukan hal yang nggak bisa dirubah. Ternyata setelah dihitung, 30 juta ini yang tadi itu dibantu oleh BPDPKS, masih sisa dia 30 juta. Di P0, pembukaan lahan penanaman. Setelah 5 juta tadi kan bisa dipakai untuk di P1. Kalau di P1 dipakai 5 juta, berarti kan sudah mengurangi porsi utang petani di bank. Harusnya dia berutang 25 menjadi 20. Apa nggak bagus itu, Bang? Kan bagus. Ya, tapi hitung-hitungannya bagus. Cuma dalam sistem-sistem kita kan, kalau katanya 55, ya 55. Ya nggak bisa. Itu kan namanya, ini kan bukan kayak APBN ketuk palu. Ini kan duit petani untuk petani. Jadi kalau dia di RAB kan 55 juta per hektar, dalam asumsi 30 juta dibantu, 25 juta akan menjadi utang daripada petani. Ternyata sambil berjalannya waktu terjadi perhematan. Misalnya, contoh yang paling sederhana. Makanya kalau ini harus kita sebutkan. 1 hektar land clearing. Itu rata-rata 1 hektar itu 132 batang, Bang. Itu kan 25 tahun lalu. Di dalam RAB kan 125 batang kali 75.000 menumbang, menciping. Ternyata existing di lapangan sudah nggak 132 lagi. Udah banyak mati di jalan. Tinggal di 80. Berarti yang dikali kan 80 batang dikali dengan 75.000. Berarti kan ada sisa dong. Sisa itu kan ditabung untuk menutupi biaya keluar di P1. Jadi tidak korupsi. Nah, hal-hal seperti ini yang cukup. Tetapi kalau APH tadi melihat bahwa harusnya 30 juta ini habis, ya, ternyata tidak, kan gitu. Bukan tidak dilihat bahwa tadinya 125 menjadi 80. Dia hanya melihat jumlahnya saja yang tidak habis. Ya, itu nggak bisa. Kalau itu dasarnya dibuat standar keuangan yang seperti dilaksanakan untuk APBN, APBD, ya memang semua masuk penjara. Masuk penjara. Jadi ini harus turun gunung. Selesaikan. Kemenko itu kan ahli-ahli keuangan. Ayo dong, bantu kami petani untuk mengatakan bahwa itu bukan korupsi. Diperbaiki. Apakah itu hibah? Apakah itu namanya bantuan program? Saya dengar kalau hibah itu selesai. Ya, kalau hibah harusnya bisa selesai. Gitu ya. Nah, kalau dia bantuan program, memang harus dikulitin habis. Nah, oleh karena itu hanya penggunaan istilah. Tapi faktanya petani bukan berniat untuk mengkorupsi. Tetapi ada beberapa aturan ataupun standar yang harus juga disepakati. Pertama, itu BPDPKS harus membuat namanya standar RAB. Jangan secara umum aja 30 juta P0. Nggak bisa, Pak. Pak hitung masa kabupaten yang bersebelahan beda menumbang 75.000 per batang. Di sini 43.000. Jauh kali bedanya. Emang pakai emas mereka menumbang itu maka 75.000. Nah, kalau BPDPKS membuat standar RAB menumbang ranknya 55 sampai 60. Untuk membuat lubang tanam, ada saya dengar lubang tanam membuat lubang tanam sampai 100.000 per lubang. Gimana itu? Makanya aku bilang, ini pakai apa melubangnya? Pakai itu skop yang nggak tahu saya. Mungkin pakai rudal kali enggak. Jadi kalau melubang itu kan di mana-mana 4.500 sampai 6.000. Standar lah gitu. Nah, kalau ini akibat kekosongan daripada itu membuat celah
dengan segala keterbatasan daripada petani sawit, itu celah kepada katakan orang yang berniat jahat ya. Nah, kami kan nggak ngerti. Oleh karena itu kalau adalah namanya standar RAB, kita nggak usah ribut, ikutin aja itu. Kalau dia bergambut sekian buat lubang tanam. Kalau dengan kondisi. Kalau dia kemiringan lebih dari kurang dari 5 derajat sekian. Lebih dari 5 derajat sampai 25 derajat sekian. Nggak mungkin 30 derajat. Bagaimana melingkring itu kan? Nah, oleh karena itu ada aturan yang menjadi kiblat. Ya. Tidak satu untuk semua. Nggak bisa, harus dibuat spesifik. Itu paling lah 3 model RAB untuk mewakili semua jenis tanah. Clear itu. Yang kedua adalah standar acuan rekanan. Saya melihat Pak, jujur saya bilang ya, banyak yang bisa tukang gali kabel. Jadi kontraktor tukang buat kabel-kabel PLN itu apa namanya itu? Ikut jadi kontraktor. Udah jadi kontraktor PSR. Nggak bisa saya bilang. Kontraktor replanting itu PSR itu harus punya spesifik khusus. Dibuat standarnya. Siapa yang buat? Ya terserah Dirjen Bungke, BPDPKS, bahwa rekanan PSR harus memiliki 1 orang sarjana pertanian, 2 orang D3, 4 orang D1. Main barang tuh. Jadi jangan tak tahu hanya biasanya menggali parit aja tiba-tiba udah masuk ke kontraktor, hancur semua Pak. Dari ketegasan itu, jadi BPDPKS juga jangan hanya fokus kepada standar keuangan negara. Bapak-bapak yang di sana juga harus melihat aspek-aspek non teknis yang tidak Bapak kuasain. Nah, itu sebenarnya sangat penting ya. Dan satu hal juga Pak Togar, terkait ke PSR ini kami sangat mengharapkan 500.000 keinginan Presiden Jokowi tercapai. Itu BPDPKS kayaknya nggak ada deh yang direkrut mereka sarjana pertanian. Ya, masa sih? Mana ada? Kalau bisa jujur, coba mana itu? Semuanya sarjana ekonomi, akunting semua. Jadi tolonglah, bapak-bapak juga harus melihat. Bapak megang duit sawit. Harus ada orang ahli sawit. Terserah lah mau S1, S2, S3 buat tim agronomis. Yang dia khusus menangani PSR. Bapak-bapak cukup menghitung debit kredit saja dalam hal keuangan. Dalam hal teknis jangan misalnya disuruh ahli pungut pajak tiba-tiba disuruh menghitung harga TBS. Itu kacau itu. Gimana itu bisanya itu? Serahkan ke ahlinya. TBS yang mana pun belum tentu. TBS yang mana pula? Makanya duit kan ada. Jangan terlampau dihemat duit itu yang berakibat Bapak sendiri yang susah. Ya kami kalau Bapak susah kami juga susah. Tentu Bapak lambat mencarikan uang petani, Pak ya. Nah, semuanya adalah untuk kebaikan bersama. Penting itu, Pak. Merekrut aparat hukum baik yang aktif lah sebelum bagus, duduk di Dewan Pengawas supaya dia juga melihat dari kacamata hukum dan dia bisa terkoneksi langsung dengan aparat hukum. Bisa dia itu gini aturan kita loh, nggak usah dipanggil atau gimana. Saya sepakat kalau dikorupsi saya ngantar ke penjara, saya kirim ke penjara. Tapi kalau hanya kesalahan administrasi. Tapi ada juga beberapa anggapan bahwa petani sawit belum menikmati. Kemarin itu adalah webinar dari salah satu lembaga negara ini mengatakan petani itu tidak menikmati sawit ini. Ya, itu kemarin agak heboh, viral sekali. Karena kami langsung membuat berita, bukan membantah, membantu meluruskan. Ya kalau nggak lurus-lurus juga, terserah lah, kan gitu kan. Nah, jadi sebenarnya kalau dibilang petani tidak menikmati, petani yang mana? Mungkin ketika ditanyanya itu bukan petani, tapi tukang beca. Jadi nggak pas. Tanyalah petani. Kalau kita fair, ayo kita teliti. Saya sedang meneliti itu dan mudah-mudahan data saya nggak salah. Itu akademisi juga itu yang buat itu. Akademisi boleh, tetapi harus lihatlah existing di lapangan. Jangan hanya mendengar cerita, katanya begini, katanya begitu. Saya sangat menghormati mereka. Nindada. Iya, sangat menghormat. Jangan kata-katanya. Yuk kita lihat. Ketika Bapak mengatakan data itu, saya akan bertanya, seberapa besar persentase daripada narasumber Bapak itu petani? Harus kita uji dong. Kalau di bawah 60% jangan dipakai. Tapi kalau di atas 80% itu bisa data kita pakai. Tapi dia pula dipakai untuk di webinar kemarin itu. Ya bisa saja, semua orang bisa diajak. Gitu ya. Bisa dari kacamata berbeda, boleh. Tetapi itu bagus. Dengan adanya itu kita menjadi autocorrect kepada diri kita sendiri. Apa iya? Atau kita teliti Pak. Dengan responden kita itu 98% petani. Kita tanya, bukan tanggung-tanggung loh. Di Riau itu ada 12 provinsi. 12 kabupaten, 9 kabupaten kita ambil. Kita sebar kuesioner. Apa yang terjadi? Kita kelompokkan petani 3. Petani pertama adalah petani pemilik sekaligus pekerja. Petani pemilik tapi dia hanya monitor. Yang ketiga adalah petani tidur. Tidur tadi. Petani tidur ini petani tidur aja, petani punya kebun, memanen aja suruh orang lain. Mengangkat buahnya suruh orang lain, dia nggak mau tahu. Petani tidur aja pendapatan sudah 2,7 juta.
udah di atas UMR itu. Masa dibilang nggak sejahtera? Nah, jadi ukuran yang mana yang kita gunakan? Kalau ukuran bagi kami petani, dengan harga TBS saat ini sudah sangat terpesona, 2.400, masa iya? Sedangkan harga 1.200 saja kami sudah bahagia. Sudah hore-hore. Udah hore-hore, apalagi 2.400. Jadi mungkin. Jadi dengan 2.400 makin lancar lah komunikasi itu. Makin lancar. Jadi ya bukan hal yang mengherankan. Dulu sebelum Kopi ini, Bang Togar, praktisnya di Januari, Februari 2020, saya sendiri aja dengar Zoom, merinding aku. Apa pula? Manusia planet dari mana? Zoom virtual itu. Sekarang, tanya aja petani. Kami aja rapat harga TBS pakai Zoom, rapat pemilihan ketua kabupaten pakai Zoom, rapat pemilihan ketua DPW pakai Zoom, mendoa ketua kami baru ada meninggal di Kalimantan Timur, pakai Zoom. Ayo kita buat acara doa untuk saudara kita meninggal. Jangan macam-macam dengan petani. Ya, petani pun tahu teknologi. Petani tahu teknologi. Itu semua karena sawit. Ya. Dulu handphone kami itu handphone center. Sekarang petani sawit rata-ratanya udah Android. Ya. Jadi kalau dikatakan berzoom, hanya satu pesan yang mereka inginkan. Pak, zoomnya jangan jam 10, aku ngantar buah. Kalau jam 11 ke atas bisa. Karena antar buah lebih penting. Uang kan. PT masuk kan. Nah, jadi membeli paket pulsa, jadi lancar. Anak-anak sekolah sekarang dengan internet, kalau bapaknya petani, lancar beli paket pulsa. Nggak ada komplain. Kami tidak pakai dana yang diberikan sama Pak Menteri Pendidikan. Kenapa? Ya kami mampu kok. Itulah dahsyatnya ekonomi sawit. Saya selalu katakan kepada teman-teman korporasi. Tapi ada juga yang mengatakan tidak dinikmati. Tidak dinikmati, mungkin yang ditanya itu mungkin bukan petani, tukang becak kali. Jadi ya wajar aja tukang becak nggak nikmati sawit. Gimana ceritanya? Tukang becak pun sekalipun dia harusnya ikut menikmati karena makin banyak orang naik becak kalau ke pasar. Ya. Nah gitu. Karena kata petani sawit perlu juga ke pasar. Nah, coba kita lakukan penelitian-penelitian sederhana ya. Di mana kabupaten kota nggak ada sawit? Ya. Adu balak dia ada banyak katanya bahwa petani kabupaten yang punya sawit itu tidak mensejahterakan juga masyarakat di sana. Ya, justru sebenarnya itu yang harus diteliti. Saya selalu tidak membela bisa-bisan sawit atau petani sawit. Tapi kita harus jujur saja, bukan kata Apkasindo, bukan kata Bang Togar, tapi kata peneliti yang sudah multinasional yang mengatakan kabupaten yang ada perkebunan sawitnya, pendapatan petani rata-ratanya itu lebih tinggi daripada kabupaten yang non sawit. Ya. Itu bukan kata gula, itu fakta. Yang kedua, nilai tukar petani Indonesia itu berada antara 3,18 sampai 0,9. Setelah dicari yang mana 3,18 ini, ternyata itu berada semua di daerah-daerah perkebunan sawit. Nilai tukar petani. Yang 0,90 sekian itu adalah petani-petani non sawit. Ada yang 1, sekian, tapi 3,18 itu berada di perkebunan sawit. Yang kedua, ini hasil penelitian Apkasindo juga, itu perbandingan antara multiplier efeknya antara sawit sama sawit petani dengan sawit korporasi. 1.000 hektar itu sawit korporasi, itu cukup dihadapi oleh 1 hektar lahan petani. Tentang multiplier efeknya ya. Bayangkan, kalau 1.000 hektar berbanding 1, berarti kalau 10.000, 10 hektar. Karena 1 hektar ini langsung bersinggungan dengan masyarakat sekitar. Bersinggungan dengan aspek ekonomi sosial, budaya, dan ekologi. Ya. Petani sawit nggak pernah nanam sawit sendiri, Bang. Ya, pasti dia minta orang lain. Nanam jengkol lah, di batasnya, nanam cempedak lah, nanam nangka, nanam pisang. Abang punya jengkol? Ada. Hah? Oh iya. Harus kali harga jengkol. Itu kan saran Pak Jokowi. Iya ya, dibilang tanamnya jengkol. Iya, jadi ku tanam antara sempadan kebunku jengkol. Tanah-tanah kosong kutanami. Jadi inilah kami petani sawit. Makanya hasil penelitian yang baru ini, yang 2021 diteliti, petani sawit itu termasuk masuk dalam kelompok sustain. Dari beberapa indikator yang dilakukan, yang diuji, 27 indikator yang diuji, kalau dikeluarkan aspek hukum dan legalitas lahan, 100% petani itu sustainable. Ya. Yang menjadi masalah status lagi. Di segmen tadi itu kita sudah bicarakan status. 27 indikator sustainable untuk petani sawit kami tes. Kalau semua ini diikutin, memang repot. Karena ada. Tapi kalau dikeluarkan atribut atau indikator dari aspek hukum dan legalitas, 6,78 juta petani sawit Indonesia
masuk sustainable. Itu ada jadi masalah itu harus kita perkecil. Sama dengan tadi dipanggil bapak-bapak dari jaksa, dari kepolisian, sudahlah. Itu kan mereka juga aparat hukum yang juga makan nasi seperti kita. Dijelaskan apa persoalannya. Kalau juga tidak, ya saya pikir kita lakukan dengan metode lain. Atau mungkin tidak perlu kita menunggu, segera rekrut dari aparat hukum duduk di BPDPK sebagai Dewan Pengawas ya. Nah, silakan supaya mereka juga melihat apa sih replanting ini? Dana PSR itu saat ini bukan hanya sama petani. Bapak harus tahu juga. SPBU yang berada di seluruh Indonesia ini, yang juga, biosolar, itu menikmati. Petani sawit yang menikmati ini. Yang apa? Yang mensubsidi itu. Kita harus jujur. Kalau saya punya mobil diesel, saya ngisikan solar. 30% itu disubsidi oleh petani sawit. Hebat kan petani sawit? Kalau 5.000. Tapi ada yang bilang nggak masuk katanya petani di dalam program biodiesel. Ya macam mana ceritanya? Emang bisa dibedakan? Kalau ini pakai TBS petani, itu CPO petani, itu CPO dari korporasi. Emang ada warnanya kayak premium Pertalite. Kadang-kadang kawan-kawan juga harus bisa melihat cerita, jangan kata hoax gitu. Yolah. Coba dibedakan. Ada nggak bedanya? Kalau bisa kau dibedakan dia mana TBS petani, mana TBS korporasi. Ku kasih satu brondolan 10.000. Satu brondolan 10.000 ya? Loh, nggak ada katanya masuk TBS TBS petani ke biodiesel. Emang TBS petani itu dibuat menjadi dodol cendol apa? Kan tidak, masuk ke pabrik, digiling dia jadi CPO. Tergantung pabrik siapa. Udah itu dijual oleh pabrik tersebut untuk dicampur biosolar. Emang kita tahu yang mana itu? Yang mana barang tuh? Nah, kalau dibilang harus lebih mahal TBS petani. Ya kalau begitu habis lebih mahal, saya pikir kami petani juga nggak mau dimanjakan. Sama saja, setara. Itu salam petani sawit, setara. Jadi, saya hanya berpikir sederhana. Janganlah kita membuat dalil yang justru sebenarnya dalil itu tidak benar. Kalau ada yang kurang, yuk kita perbaiki. Kita sama-sama, baik semua asosiasi petani yang ada di Indonesia ini. Mari kita berangkulan tangan menjaga. Nah, masalah berangkulan tadi, ya. Yang juga menjadi masalah kalau aku melihat ya, terlalu banyaknya rantai pasok pengumpul, ya dari petani ke pengumpul 1, pengumpul 2 sampai kepada pabrik. Itu di Apkasindo dialami juga nggak? Saya pikir begini, makanya saya kan petani juga, Bang Togar. Yalah. Jadi kalimat huruf demi huruf yang abang bangun, aku nikmatin. Kenapa? Begitu keluar namanya pengumpul, aku sakit hati. Nah, itu dia. Aku enggak suka dibilang pengumpul, mereka itu. Mereka itulah pahlawan petani. Lah, coba 64% petani itu enggak sampai ke pabrik buahnya. Ya, itu dia. Di pedagang pengumpul. Apakah dia pedagang pengumpul rantai pertama, pedagang pengumpul rantai kedua, atau langsung dia ke pedagang pengumpul besar, RAM? Semakin panjang rantainya, maka semakin sedikit share marketnya istilahnya Pak Joko kemarin. Nah, keuntungan petani makin sedikit. Kalau ada orang ribut, katanya harga sawit 2.400. Tapi diterima, petani cuma 1.100. Bro, tanya dulu. Dia jualnya itu sambil main PS atau apa? Kalau main PS dia jual TBS, berarti yang disuruh memanen orang lain. Wajar aja orang lain dapat untung. Dia terima bersih sambil main game dia, atau dia sambil main main domino atau main di rumah atau apa kerjaan lain. Harga yang diterima dia 1.100, dia terima bersih, wajar saja. Mendodo saja disuruh orang lain. Yang mana narasumbernya? Kita harus jujur juga membuka data. Kalau diambilnya narasumber yang petani tidur, petani yang tidak mengerjakan kebunnya, bisa lantas dapat dia 1.100 aku sekilo. Katanya di sana 2.400, ya wajar saja. Rantai pemasaran kan ada. Itu rantai pemasaran. Tapi ada juga kritisi terlalu panjang rantai. Ya kalau terlalu panjang emang bisa kita potong rantai itu. Kan enggak juga. Itu terbentuk dari pasar. Ketika ada namanya like, pasti ada namanya dislike. Ketika ada barang, ada pembeli. Ketika petani tidak mau capek, dia mau menjual TBS-nya kepada petani, pedagang pengumpul, silakan saja. Pedagang pengumpul 2, pedagang pengumpul 3. Aku mau langsung ke pedagang pengumpul yang besar. Besar aja. Suruhlah dia. Emang dia mau? Dia bilang, emang rupanya kenapa? Aku enggak mau capek supaya makan semua orang, kata dia. Kan enggak ada yang salah. Tapi kalau kecuali misalnya ada aturan, regulasi, permentan harus menjual ke pedagang pengumpul, itu baru salah. Masa itu aja juga disalahkan? Kalau dibilang petani menerima harganya itu rendah,
kita pastikan dulu petani yang mana. Ya. Kalau petani kelompok ketiga tadi, petani tidur, petani yang tidak mengerjakan panen pun tidak, wajar aja dapat 1.100. Saya jual TBS aku ada 2 penjualan buah saya. Satu keram. Keram rata-rata 1.800. Satu ke pabrik rata-rata 2.300. Kok beda? Ya iyalah, RAM juga kan pengen untung. Untung dan transport juga. Transportasi dia, belum lagi busuk-busuk harus dipisah-pisahkan. Nah, masing-masing punya surplus, plus minus. Nah, ini harus kita, justru yang sekarang Bang, kita harus siasati adalah, pertama, PKS itu harus ditera itu timbangannya. Lah iyalah, jangan kita ributin cuman di pedagang pengumpul, suka-suka aku lah. Mau jual ke pedagang pengumpul ke berapa, nggak ada yang ngelarang, nggak ada regulasi. Tapi kalau PKS, kita tera itu timbangannya. Tertibkan. Masa aku timbang terukku 7 ton, pas sampai sama dia tinggal 6,4 ton. Kemana? Sampai aku pecat 3 supirku. Aku berdosa juga Bang. Setelah aku tahu timbangan yang di sana nggak benar, wah berdosa juga awak Bang kan. Yang kedua, potongan. Ya kita fair aja lah. Permentan 01 kan ada. Ya, potongan itu. Potongan di pabrik itu, saya melihat memang Asenagri oke lah. Sinarmas bagus dan beberapa perusahaan munafik. Tetapi ya, pabrik yang lain-lain ini yang cenderung apa namanya, ya melakukan manipulasi timbangan dan juga potongan, ya enggak apalah. Kalau saya jual 1.000 Bang, 1.000 kilo, dipotong dia 7%, berarti kan 70 kilo Bang. 70 kilo kali 2.000, udah 140.000 tuh Bang. Kalau satu truk dia 7 ton, 7 kali 140.000, 740 berarti udah hampir 1 juta. Berapa ratus truk yang mengantar? Kalau aku hitung itu pabrik yang 30 ton, berarti satu hari dia merampok uang petani. Satu hari 2,7 miliar. Saya hitung betul berapa dia beli buah dari petani. Berapa potongan hari ini? Saya hitung 2,7 miliar Bang. Jadi itu yang sebenarnya harus itu yang harus kita kejar. Jangan pedagang pengumpul itu suka-sukanya lah mau jual ke pedagang pengumpul pertama. Kayak aku kadang-kadang udahlah capek kau ngantar itu, jalan hujan jelek terus hujan. Udahlah situ aja lah sama dia. Jual pedagang pengumpul sebelah. Nggak masalah. Tapi Pak harganya jadi 1.100, ya udahlah bagi-bagi rezeki. Kan nggak ada yang melarang. Tetapi timbangan itu keringat petani loh. Termasuk juga potongan. Saya antar 1 ton. Dipotong 70 kilo, 1.000 kilo kuota. Saya antar 10 ton, dipotong 700 kilo. 700 kilo dikali dengan harga TBS rata-rata 1 juta Bang kami rugi per truk. Makanya jadi lebih kepada kerugian itu, kalaupun rantai pasok, pabrik ini ditertibkan. Ya terus terang, saya kan gini-gini Bang, petani auditor ISPO. Iya, kami kan udah disekolahkan sama BPD PKS. 2 tahun lalu 5 orang itu disekolahkan, auditor. Berapa banyak yang sudah dapat selain PSR yang sudah diterima oleh petani sawit? Maksudnya? Ya, tadi disekolahkan. Ya. Jadi manfaat daripada pungutan ekspor itu kepada kami petani, kepada petani ya. Kalau kepada semua stakeholder sawit banyak sekali. Kan PSR. Ya, PSR pasti. PSR tahun ini sudah 200.000 hektar saya bulatkan. Berarti sudah berapa itu? Sudah hampir 7 triliun ya. Kalau 2 kali 3 berarti 6 triliun. 6 triliun. Nah, tahun ini dianggarkan 180 hektar atau 5,4 triliun. Dari mana? Sejak Indonesia merdeka nggak pernah pemerintah membantu namanya replanting. Kalau nggak petani suruh berutang ke bank, plasma kayak apa apa namanya itu, macam-macam namanya. Ini dikasih hibah gratis 30 juta. Itu pertama Bang. Yang kedua SDM petani. Petani itu sekarang Pak paling gampang mengajukan namanya peningkatan SDM. Petani harus juga naik kelas. Petani harus juga meningkat SDM-nya kalau mau kita ini sawit itu berkelanjutan. Coba udah berapa kali kita lakukan pelatihan petani. Terserah dari asosiasi lain ajukan. Kita punya hak semua di situ. Beasiswa petani. Banyak, aku ada cerita yang menarik Bang Togar. Ketika itu diberangkatkan dari satu kabupaten jauh di pelosok, masuk dia diterima beasiswa. Naik pesawat muntah 10 kali. Nggak pernah. Jangankan naik pesawat, naik beca aja pun tak pernah. Tiba-tiba harus ke Jogja dia kuliah, dikirim oleh BPD PKS. Menangis itu sekampung memberangkatkan dia. Itu dana sawit. 1.800 alumni BPD PKS sudah menyebar. Yang D1 sudah menyebar seluruh Indonesia. Anak petani, anak buruh tani, anak juga tukang dodos, tukang naikkan buah ke truk, anak itu tukang beca, direkrut. Yang penting dia memang berada di seputaran perkebunan kelapa sawit. Itu dia beasiswa. Yang ketiga,
petani sekarang disiapkan ISPO. Maka untuk melengkapi petaninya dilatih untuk belajar auditor, untuk menjadi jembatan bagi teman-teman kami yang akan ikut ISPO. juga. Akibatnya apa? Bahasa kami kan lebih bagus. Memang kami tetap didampingi oleh lembaga sertifikasi, tapi sudah berkurang lah persoalan yang dihadapi ketika ketemu petani. Faktanya sekarang udah 27 koperasi kami ISPO-kan dari internal 5 yang disekolahkan oleh BPD PKS tadi. Sekarang disekolahkan lagi kami 10 orang untuk belajar ISPO. Dari Papua ada, dari Kalimantan, Sulawesi. Mana pernah terjadi itu? Dari zaman Indonesia Merdeka mana pernah disekolahkan petani seperti itu? Nah, selanjutnya apa lagi yang kami terima akibat daripada ini adalah Sarpras. Sarpras memang belum ada yang cair, Bang. Ya, itu agak apa itu ya? Ya, udah ulang tahun yang keenam BPD PKS. Enggak juga cair barang tuh. Apa masalahnya? Oke lah, Pak Edi, Pak semua orang perangkat lunak, perangkat keras. Bukan di Pak Edi itu. Bukan, maksud aku Pak Edi itu belum cair, bantu dong. Karena Bapak kan Sarpras kan di kementerian itu. Iya, kan tetap aja antara yang dua ini kan harus padu ya. Harus padu. Ya kalau dari Dirjen Bun, apalagi sekarang Pak di Sekjen merangkak Dirjen, ibaratnya kan mantap kali tuh. Pak Kasdi kan udah Sekjen, ayo dong percepat. Rekomtek dari Sarpras kami petani sawit. Itu belum ya? Belum. Apa yang diajukan? Belum pecah telur itu, Bang. Kami yang ajukan sederhana kok. Bantuan bibit sawit untuk yang tidak ikut peserta replanting. Kami tidak minta duit. Bantuan alat-alat panen. Bantuan mesin. Terakhir yang sekarang sudah kami buat namanya itu holding Afkasindo. Kita dirikan koperasi gabungan dari 140 kabupaten holding. Kita akan mengajukan dan sudah ada yang kita masukkan, yaitu pabrik kelapa sawit. Ya kami berjanji bangun pabrik nggak di sebelah pabriknya abang kami, sebelahnya pabrik korporasi. Kami akan berada di tengah-tengah kebun kami sendiri. Supaya jangan berantam. Nah, kalau kami sudah punya 5.000 hektar replanting, saya sampaikan kepada semua petani seluruh Indonesia yang ada PSR-nya, ajukan pabrik. Nggak mahal kok. Berapa loh? Bunganya setengah harinya itu. Yang sekarang ini ya. Bunganya setengah hari itu. Kalau 63 miliar per pabrik 30 ton, bunganya setengah hari itu. Selesai itu. Kalau kata Pak Saad, setahun kalian bisa meminta pabrik 10 kalau kalian mau. Ayo, lengkapi persyaratan kalian. Benar. Tapi jangan kau bangun pabrik di sebelah pabriknya korporasi, nggak boleh. Kata, iyalah. Nah, jadi kalau sudah berdiri pabrik kami ini, Bang Togar, kami tidak ingin menghasilkan CPO. Enggak dong. Kami akan menjadi rantai pasok langsung ke biodiesel. Nah, itu baru keren. Gitu ya. Jadi kalau kami tetap menjual TBS ke pabrik yang sekarang punya korporasi swasta, ya kami nggak tahu mau dijual kemana itu CPO kami itu. Suka-suka dia lah. Suka-suka dia. Orang udah dibeli. Masa ikutin lagi kemana pergi CPO ku? Tapi kan suka kali orang itu ngikutin. Ya kalau itu nggak tahu lah aku, Bang. Aku yang kuikuti barangku. Nah kalau aku melihat PKS yang akan dimiliki petani tidak usah urusan dengan CPO ekspor. Jadi rantai pasok aja ke biodiesel. Itu akan keren karena biodiesel itu tidak perlu dengan asam lemak rendah segala macam lah, segala macam. Pungutan sawit katanya ini terlalu tinggi. Sebenarnya tinggi rendah itu tergantung. Kita jangan gegabah. Saya usulkan kepada Ibu Menteri, Pak Presiden, dan juga kepada bapak-bapak yang punya wewenang untuk menentukan itu. Jangan gegabah, jangan terburu-buru lah menurunkan pungutan ekspor. Ada nggak jaminan yang mengatakan pungutan ekspor diturunkan, harga TBS tidak naik? Kalau mengatakan pungutan ekspor tinggi, sehingga devisa negara berkurang, betul. Sekarang kalau diturunkan itu pungutan ekspor, maka ekspor CPO jor-joran lagi. Maka CPO akan membanjir di dunia. Turun harga CPO dunia. Kan yang rugi petani juga. Tentu pertama korporasi dulu. Tentu dipukulnya juga lagi ke petani. Kami juga yang ujung-ujungnya petani juga. Ya numpang bengkak aja kalau gitu. Ya bolehlah kami bersuara. 42% sawit Indonesia dikelola petani. Jangan hanya merasakan sepihak. Kalau harga CPO turun akibat diturunkannya pungutan ekspor, hubungannya apa? Karena turun pungutan ekspor, maka ekspor CPO akan jor-joran lagi. Maka hukum ekonomi berlaku. Barang tersedia secara berlebih. Turun harga CPO,
tentu ke perusahaan berkurang untungnya. Perusahaan kan nggak mau nanggung beban sendiri, di-share-nya lagi beban itu ke petani, turun harga TBS. Siapa yang merugikan? Udahlah, dengan kondisi sekarang, kondisi dunia khususnya Indonesia dalam kondisi menghadapi pemulihan ekonomi, jangan dulu otak-atik dulu ini, biarkan dulu seperti ini, karena tidak ada yang pasti khususnya dalam Indonesia, dalam dunia ini khususnya dalam pandemik ini. Udah 255 PMK 191 tahun 2020 biar dulu stabil. Sampai saatnya tiba. Kita benar-benar bisa men-setel harga dunia tentang TBS, baru kita berani. Ini masih kemarin kencing aja belum lurus sudah sok-sokan istilahnya kan? Janganlah. Saya hanya seorang petani, tapi insting saya sebagai petani juga boleh didengarkan oleh semua orang, khususnya ya yang terkait dengan PMK ini. Harga TBS itu dulu kalian utamakan. Saat ini sedang tinggi. Iya. Biarkan dulu petani menikmati harga TBS. Kalaupun berkurang untung bapak-bapak dari CPO, bapak kan bisa bermain di hilir, supaya jangan kena pajak tinggi bukan pajak, pungutan ekspor tinggi. Mainkan di hilir. Yang sebenarnya paling bengkak kalau saya lihat dengan pungutan ekspor ini, petani Pak, karena kami nggak punya pabrik. Kami hanya jual TBS. Naik harga CPO, naiklah kami. Turun harga CPO, belum turun aja kami udah kena bengkak duluan. Jadi oleh karena itu berbagi beban itu bagus. Saya setuju ya dengan bapak-bapak dari Gapki. Ayolah kita berbagi beban. Negara juga sedang membutuhkan kita kok hadir untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Kalau itu di kotak-katik, akhirnya turun harga TBS seperti saya bilang tadi, 1.000 hektar lahannya korporasi sama dengan 1 hektar lahan petani. Kalau 1 hektar ini juga harus anjlok, saya pikir akan lebih bahaya multiplier efeknya dibandingkan yang 1.000 terganggu. Nah, itu yang saya sebut tadi, berbagi beban, setuju. Biarlah kita menunjukkan sawit itu adalah pahlawan ekonomi Indonesia. Saat dulu kita Krismon tahun 98, kita sudah tunjukkan sawit pahlawan Indonesia. Sekarang Indonesia butuh kepahlawanan sawit. Jangan cengeng. Jangan manja, jangan cemen. Ayo maju sawit Indonesia. Tunjukkan kita ini berguna untuk Indonesia khususnya. Terima kasih Bang Gulat. Terima kasih. Maju sawit Indonesia. Itu suatu pesan dari Bang Gulat Manurung, Ketua dari Apkasindo, dan petani sawit sekali lagi berperan sangat penting dalam perekonomian. Dan sawit bisa membuktikan diri sebagai industri yang bisa survive dalam masa-masa krisis perekonomian kita. Terima kasih sudah mendengar, menonton dari podcast ini. Jangan lupa subscribe, like or dislike, komen, dan yang paling penting juga adalah share kepada teman-teman yang lain, terutama percakapan kita hari ini dengan Bang Gulat Manurung. Bagaimana sebenarnya peran petani di dalam kelapa sawitan Indonesia. Maju sawit Indonesia, Indonesia jaya. Terima kasih. Salam setara. Salam setara. Petani sawit Indonesia.